Jumpa lagi di Audio TV. Ya, ini adalah Infinix Zero Ultra yang punya kamera 200 megapiksel, charging super kencang 180 watt, layarnya AMOLED 120 Hz. Desainnya ala smartphone kelas premium dan yang paling penting SoC-nya nggak kalah kencang dari pendahulunya. Ya, Zero ini memang nama dari seri teratas atau flagshipnya Infinix. Tapi tentunya harganya nggak setinggi flagship brand lain ya. Bahkan masih di bawah flagship dari beberapa brand asal China lainnya yang selalu bertarung di kelas smartphone terjangkau sekalipun. Ya, ini bisa lebih miring. Ya, oke, mari kita langsung bedah smartphone unik dan berkelas dari Infinix yang satu ini. Oke, Infinix Zero Ultra ini bukan satu-satunya smartphone Zero series terbaru di tahun 2022 yang dibawa Infinix ke Indonesia ya. Ada juga Zero 20 atau Zero 20 yang diposisikan di harga yang lebih terjangkau. Tentunya untuk yang satu ini kita tidak akan bahas sekarang, kita akan bahas yang Zero Ultra dulu. Atau yang mungkin kalau bisa saya sarankan namanya adalah Zero Ultra 5G. Biar jelas saja bahwa ini 5G. Ya, lanjut kita lihat isi paket penjualannya ya. Tentunya ada unit Infinix Zero Ultra-nya di situ. Kemudian seperti biasa ada chargernya ya. 180 watt Thunder Charge di sini. Kabel USB Type-C to Type-C juga ada. Oh ya, by the way, 180 watt loh tadi. Saya nggak salah nyebut ya. Kemudian kabel Type-C to Type-C juga ada. Converter USB Type-C to audio jack 3,5 mm ada. SIM tray ejectornya tentu ada soft case di sini, ada screen protector juga. Kemudian ada paket dokumen, termasuk dalamnya tuh ada kartu undangan untuk join ke X Club dan ada kartu undian untuk Infinix Animated NFT Collection. Isi paket penjualannya terbilang lengkap ya, atau sangat lengkap bahkan ya. Masih ada charger yang super kencang di situ, casing juga masih ada di situ, adaptor masih ada juga di situ. Oke, lanjut kita bahas soal bodinya. Nah, untuk desain Infinix menggunakan bodi yang curve, baik untuk layar maupun sisi belakangnya. Bodi curve ini membuat frame di kanan kiri bodi itu jadi kelihatan tipis banget ya. Ini membuatnya kelihatan sebagai sebuah smartphone kelas atas jadi penampilannya nih ya. Selain terlihat tipis, smartphone ini juga terasa tipis saat dipegang. Terima kasih ya Infinix karena nggak pakai frame yang flat. Yang kayak gini kami lebih suka ya. Nah, frame smartphone ini terbuat dari bahan polikarbonat tentunya. Untuk opsi warna ada Ghost Light Silver seperti yang kami gunakan untuk review ini. Oh ya, walaupun ini pakai nama silver, tapi menurut kami bodi belakangnya ini sebetulnya warnanya putih ya, dengan corak abstrak yang unik di sini. Infinix menyebutnya sebagai Dreamy Star Trail yang menggambarkan cosmic energy. Corak ini dibentuk dengan embossed 3D textured glass dan kemudian selain yang satu ini tentunya ada juga yang namanya Genesis Noir. Itulah pokoknya ya. Noah atau Noir ya udah. Pokoknya yang jelas itu artinya hitam ya. Itu artinya hitam. Nah, untuk dimensi tinggi 165,5, lebar 74,5 dan tebal 8,76 mm. Sementara untuk bobotnya ada di kisaran 200 gram. Jadi ini smartphone yang sebenarnya cukup besar ya, tapi asik karena terasa tipis dia. Nah, untuk sisi kanan ada tombol power, tombol volume up and down. Di atas ada speaker, ada mikrofon juga tentunya. Di kiri ini kosong, bersih di sebelah kiri. Di bawah ada SIM tray, ini 2 nano SIM isinya ya, 2 nano SIM aja ya. Lalu ada mikrofon, ada USB Type-C dan ada speaker. Ya, smartphone ini punya 2 speaker. Iya. Saat dicoba kualitasnya masih terasa mencukupi nih. Memang bukan yang paling luar biasa. Jangan dibandingkan sama flagship kelas 15 jutaan, apalagi yang 20 jutaan, tapi ini udah mumpuni banget kok. Udah mumpuni banget. Oke, kita beralih ke sisi depan. Ini adalah layar 6,8 inci curve. Infinix menyebut lengkungan ini sebagai layar dengan 71 derajat waterfall display. Ini keren banget sih layarnya. Keren banget. Layar ini menggunakan panel AMOLED, resolusinya Full HD Plus 2400x1080 dan refresh rate sampai dengan 120 Hz. Dynamic refresh rate. Saat didiamkan beberapa saat di home screen, refresh rate-nya bisa otomatis turun ke 60 Hz. Lumayan. Lalu untuk touch sampling rate-nya dia dijanjikan di 360 Hz. Untuk brightness, hasil pengujian kami memperlihatkan bahwa di indoor aja dia bisa mencapai 480 nit. Jadi udah oke banget. Nah, di sini ada juga opsi high brightness mode untuk memungkinkan smartphone meningkatkan lagi brightness layar saat digunakan di luar ruangan seperti di bawah terik matahari.
Nah, untuk color gamut kita udah tes, dia mencapai 99,8% sRGB dan 97,5% DCI-P3. Jadi udah oke banget nih, udah mendekati 100% DCI-P3 ya. Tentunya dia udah dilengkapi dengan TUV Rhineland Certified Low Blue Light supaya mata nggak capek juga di sini. Nah, terkait bezel layar, ini terbilang tipis di keempat sisi layar. Meski memang bukan yang super duper tipis banget ya, tapi ini udah cukup tipis untuk membuat smartphone ini memiliki penampilan yang rasanya kelas atas. Bicara soal atas, di bagian atas ini ada earpiece di bezel atas layar ya. Ada fingerprint scanner di area bawah layar. Kemudian ada kamera selfie di dalam area punch hole di tengah area atas layar. Nah, ini adalah kamera 32 megapiksel bukannya f2.45. Perekaman videonya sampai bukan sampai 1080p 30 fps, bukan. 1080p 60 fps. Terima kasih Infinix udah dikasih 60 fps di sini. Kita beralih ke sisi belakang. Kamera utamanya 200 megapiksel Ultra Vision Camera, bukannya f1.97, pakai optical image stabilizer dengan dilengkapi dengan autofocus. Kemudian untuk ultra wide angle kameranya dia 13 megapiksel f2.2 dan ini sudah autofocus. Lalu kamera ini juga dipakai untuk mode super makro. Betapa langkanya kamera yang satu ini di kelas harga seperti ini ya. Seharusnya kamera berikutnya udah nggak perlu. Ini ada depth kamera f2.4, tapi mungkin ini masih dibutuhkan untuk membantu bikin efek bokeh ya. Lanjut ada LED flash juga di sini. Nah, untuk perekaman video untuk kamera utamanya di belakang ini bisa mencapai 4K 30 fps atau 1080p 60 fps untuk ultra vision kameranya. Sementara untuk ultra wide kameranya itu mencapai 1080p 30 fps. Untuk slow motion dia bisa 1080p 120, 720p 480 atau 720p 960 fps. Untuk fitur-fitur lengkap, ada banyak banget nih. Lihat nih, baca nih fitur-fiturnya nih, lengkap banget ya. Asik nih fitur-fiturnya. Nanti kita sama Chris fitur-fiturnya ya. Kita lanjut ke spesifikasi. Untuk SoC dia menggunakan Dimensity 920 yang 6 nanometer. Kalau belum tahu tentang spek SoC ini, langsung aja cek videonya. Kita udah pernah bikin pengujian spesifik untuk Dimensity 920 sebelumnya ya. Bisa dicek di sana. Nah, untuk RAM dan storage, RAM-nya di 8 GB dengan storage 256 GB. RAM-nya udah pakai LPDDR4X dengan storage UFS tentunya di sini ya. Ada fitur MEMS Fusion di sini dengan opsi bisa nambahin 2 GB, 3 GB atau 5 GB. Ini biasa ya yang menggunakan storage untuk RAM. Saran kami sih yang pakai 8 GB aja udah cukup gede kok. Oke, kita lanjut. Untuk sistem pendingin dia menggunakan vapor chamber atau VC yang katanya super tipis dan luas serta ada 4 layer graphite sheet di situ. Untuk baterai dia pakai 4500 mAh dengan Ultra 8C cell baterai ya. Ini mendukung 180 watt thunder charge. Iya, tentunya karena chargernya emang udah 180 watt bawaannya nih dan ini sudah pakai teknologi GaN ya. Jadi ukurannya nggak terlalu besar juga ya. Nah, di sini ada opsi Furious Mode untuk charging super kencang. Ini bisa diaktifkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau pas nggak dibutuhkan charging kencang ya tinggal matiin aja opsinya. Kita juga melihat di sini ada 111 fitur proteksi untuk sistem charging dan baterai di smartphone ini untuk memastikan bahwa kalian pakai charging super kencang ini ya pasti aman ya. Nah, untuk OS dia pakai XOS 12 dengan basis Android 12. Ya dong, pakai 12 sekarang ya. Nah, menariknya untuk unit yang kami pakai ini tidak ada iklan yang mengganggu di XOS 12 ini. Notifikasi dari aplikasi bawaan tentu masih ada ya, tapi sangat minim dan tidak terasa mengganggu. Pengendalian brightness terasa sudah ditingkatkan sekarang ya, terasa jauh lebih linear dibandingkan XOS 12 di smartphone Infinix sebelumnya. Ya di sini udah lebih nyaman lah ya ini. Lalu smartphone ini juga sudah mendapatkan TUV SUD 36 months fluency rating. Jadi saat digunakan ini dijamin akan mulus lancar tanpa masalah setidaknya selama 36 bulan. Jadi ada standar nih sekarang nih bahwa HP-nya akan nyaman terus selama 36 bulan atau 3 tahun tepatnya. Oke, lanjut ke sensor-sensor, ada banyak sensornya. Ini khas flagship banget ya, accelerator, gyro, magneto, orientation, proximity, light sensor dan lain-lain, lengkap. Untuk fitur keamanan ada fingerprint scanner yang udah dibahas tadi dan ada face unlock tentunya. Untuk konektivitas ya 2G, 3G, 4G, 5G ya karena dia 5G 920 ya udah pasti 5G di sini ya. Untuk Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6, Bluetooth-nya Bluetooth 5, NFC ada dong NFC di sini. Lalu USB OTG bisa juga di sini. Tapi memang jangan berharap dia bisa disambungin ke layar
layar TV pakai kabel. Dia belum punya konektivitas yang satu itu, tapi wajar untuk kelas harganya. Oke, kita lanjut masuk ke pengujian performa. Kita langsung masuk benchmark, kita lihat Antutu 8-nya ada di kisaran 419 ribuan. Lalu kemudian Antutu 9 ada di 487 ribuan. Gede-gede ya Antutunya ya. Kemudian untuk Geekbench 5 single core 783 dengan multicore di 2141. CPU throttling test, dia ternyata hanya throttling 85% dalam tes selama 30 menit dihajar ya. Jadi cuma turun ke 85%. Oke nih, oke. Trademark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 graphics score ada di 4376. Lalu untuk Trademark Wildlife Stress Test, nah best score-nya atau skor terbaiknya di 2306 dengan lowest score di 2296. Berarti konsistensinya ada di 99,6%. Stabil banget. Lanjut ke GFX Bench Manhattan 3.1 offscreen 1080p, OpenGL ES 3.1 dapatnya 45 fps. Untuk Carchase offscreen 1080p dapat 26 fps. Ini tipikal untuk tipe SoC-nya ya. Oke, kita langsung masuk ke gaming sekarang. Nah, untuk gaming, Infinix Zero Ultra ini punya overlay game assistant yang bisa dibuka dengan melakukan swipe dari arah samping layar seperti ini saat kita lagi dalam gamenya ya. Di sini ada fitur seperti bisa ngeblokir notifikasi dan panggilan yang masuk selama kita lagi main game. Ada juga magic button, jadi kita bisa menggunakan tombol volume up and down sebagai shoulder button di sini. Kita juga bisa mengatur titik yang akan ditekan di layar saat tombol volume up atau down-nya ditekan. Sayangnya nih, posisi tombol volumenya itu membuat jari kita akan sulit menjangkaunya saat smartphone digunakan untuk bermain game di posisi horizontal. Oke, kita langsung masuk aja ke game pertama yuk. Genshin Impact. Setting awal yang kami gunakan adalah lowest 60 fps. Saat di awal kita bisa dapat frame rate di atas 55 fps. Lalu perlahan frame rate turun ke kisaran 47 sampai 55 fps. Saat kita cuma jalan-jalan sekitar map ya, dan dia stabil di kisaran segitu terus sampai sekitar setengah jam kita coba. Nah, sementara kalau ada battle, frame rate-nya ada di kisaran 42 sampai 50 fps. Hanya sesekali aja turun sampai di bawah itu. Sedikit juga turunnya ya. Setelah 30 menit kita ukur suhu permukaan smartphone. Untuk di depan titik terpanas ada di area atas layar, di kiri kamera selfie. Suhunya bisa mencapai 40 sampai 41 derajat Celcius. Nggak tinggi juga ya, sebetulnya lumayan main aja ya. Panas terlihat disebarkan hanya ke sepertiga bagian atas layar aja. Area tengah dan bawah tuh suhunya masih cukup rendah di 36 derajat Celcius. Sementara untuk sisi belakang, titik terpanasnya juga ada di kisaran 41 derajat Celcius dan panas juga terlihat disebarkan hanya di area atas saja. Sedikit terasa hangat tapi masih belum terasa sampai tangan itu kepanasan. Ya yang jelas masih enak lah buat dipegang, masih wajar. Lalu kami coba pasang fan grip. Frame rate yang dapat ternyata bisa cukup konsisten di atas 50 fps nih kalau pakai fan grip ya. Saat hanya menjelajahi dunia itu kita bisa dapat 52 sampai 59 fps. Sementara kalau lagi battle frame rate-nya akan lebih dekat ke 50 fps. Sesekali dia bisa drop tapi sedikit lah dropnya ya. Baru saat ada battle yang cukup panjang dan berat, frame rate itu bisa turun di bawah 50 fps. Tapi itu pun 45 sampai 50 fps saja. Jadi masih terasa sangat nyaman untuk dimainkan. Melihat tampilan frame rate yang tinggi, kita coba setting yang highest 60-nya. Gimana? Dan kami masih menggunakan fan grip di sini ya tentunya ya. Hasilnya game ini bisa jalan di kisaran 30 sampai 42 fps. Saat battle frame rate akan ada di kisaran 30 sampai 35 fps. Hanya sekali aja dia turun kisaran 28 sampai 29 fps lalu cepat balik lagi ke atas 30 fps. Jadi, kalau mau main dengan kualitas tinggi itu sebetulnya masih bisa di smartphone ini. Mungkin kunci di 30 fps udah mantep, atau kunci di 60 lalu mainkan dengan resolusi atau kualitas yang lebih rendah untuk mendapatkan kemulusan bermain gamenya. Oke, sekarang kita lanjut ke PUBG Mobile. Setting dengan frame rate tertinggi yang bisa dicapai di sini adalah Smooth Extreme. Ya, kalau setting seperti ini ya pasti gamenya lancar banget ya. Cuma 60 fps. Sayang sekali setting kualitas tampilan yang lebih tinggi itu masih belum dijalankan di 60 fps. Masih dibatasi di 40 fps ke bawah nih. Ya, mungkin masalah kerjasama aja nih sebetulnya, bukan masalah kemampuan ya. Bagaimana dengan gyro aiming? Terbilang aman nih, responsif dan relatif akurat sih ini ya. Jadi bisa dipakai gyronya, hardware kan? Oke, kita lanjut ke Apex Legends. Frame rate tertinggi itu cuma sampai very high atau 50 fps dan ini hanya bisa menggunakan kualitas smooth atau normal. Saat kami coba mainkan, kami bisa mendapatkan frame rate yang stabil di kisaran 50 fps. Kita terus main sestabil itu sampai 3 match berturut-turut ya. Emang belum sampai 60 fps, tapi 50 fps sudah terasa jauh lebih nyaman dibandingkan kalau kita nyangkut di 40 fps aja sih di sini ya.
Oke, lanjut kita ke Mobile Legends. Biasanya untuk main yang satu ini di smartphone Infinix semua setting akan terbuka. Sayangnya untuk yang satu ini belum semuanya kebuka nih. Kita hanya dapat kualitas high dan frame rate-nya hanya di 60. Nah, saat kita coba high HD dan shadow on, frame rate yang kita dapat ya rata 60 terus, 60 fps terus. 3 match berturut-turut tetap aja sama rata, nggak ada penurunan sama sekali, bener-bener nyaman. Walaupun kita berharap sebetulnya dibuka dong 120 fps-nya di sini. Ya semoga aja ntar ada update ya yang bisa membuka opsi itu. Kita lanjut ke game yang satu ini, Subway Surfers. Sayangnya frame rate-nya di sini nyangkut di 60 fps aja. Kita udah coba atur refresh rate ke 120 tapi tetap aja gamenya nyangkut di 60 fps aja karena layarnya nyangkut juga di 60 Hz pada saat game ini dijalankan. Ya, jadi kesimpulannya untuk gaming sebenarnya smartphone ini udah mumpuni. Nah, semoga Infinix bisa kerjasama lebih erat dengan developer game esports ya supaya settingnya bisa lebih banyak lagi yang terbuka nih. Oke, kita lanjut ke pengujian kamera tapi tentunya seperti biasa bareng dengan Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Zero Ultra nih teman-teman. Jadi kita mau cobain kameranya, kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Yang lagi kalian lihat ini adalah hasil dari kamera selfie-nya, saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan seperti biasa yang pertama kali saya pengen cari tahu adalah tentang kualitas mikrofonnya. Jadi yang lagi kalian denger ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon ekstra. Dan kurang lebih suaranya seperti ini ya, kalau misalnya kalian pengen pakai vlogging dan belum punya mikrofon eksternal. Overall mikrofonnya sudah lebih baik kalau dibanding smartphone Infinix yang lain ya. Tapi kalau dari penilaian subjektif saya, ini masih belum mikrofon paling oke di kelas harganya. VoiceOver ini juga saya pakai mikrofonnya Zero Ultra, sekalian ngecek kalau di ruangan indoor tuh gimana suaranya. Lanjut ke kualitas gambarnya sendiri, kamera selfie-nya saya suka, gambarnya detail dan tuningan warnanya pas nih, saya cocok sama skin tone yang dihasilkan. Saturasinya juga nggak berlebihan. By default, videonya ini tidak aktif stabilisasi videonya ya. Jadi kita mesti aktifkan manual dengan menekan tombol yang ini. Ini disebut Infinix sebagai fitur Ultra Steady. Dia akan sedikit lebih nge-crop gambarnya, tapi video bisa jadi lebih stabil. Terkait dynamic range, dia punya fitur HDR untuk video, tapi saat saya coba, fitur ini di beberapa situasi kurang gitu terasa sih bedanya. Baru terasa saat saya arahkan ke backlight langsung seperti ini. Jadi kalau dirasa butuh dynamic range ekstra, tinggal dinyalain aja. Tapi resikonya, kita tidak bisa menggabungkan fitur HDR dengan Ultra Steady ya. Satu hal yang saya apresiasi dari kamera selfie-nya ini adalah kemampuan untuk merekam Full HD 60 fps. Smartphone mid-range masih banyak yang belum punya kemampuan ini. Bahkan di flagship juga masih ada kok yang nggak bisa 1080p 60. Hasilnya mungkin kalian nggak bisa lihat bedanya di video ini, karena video ini diekspor ke 30 fps sih. Jadi buat kasih gambaran sedikit, saya slow-mo aja dengan speed 50%. Kalau direkam di 30 fps, videonya nggak bakal semulus ini nih saat di slow-mo. Buat bikin IG story, TikTok, asik nih 1080p 60. Yang perlu kalian perhatikan di resolusi ini kita tidak bisa pakai Ultra Steady juga ya. Jadi kalau di bawah jalan memang agak terasa guncangannya. Sekarang kita pindah ke kamera utamanya, dan video yang dihasilkan oke banget nih. Detail banget, warnanya juga pas, dan natural bokeh yang dihasilkan juga keren. Dari mic range by default juga udah bagus, HDR video juga tersedia sih untuk kamera utamanya kalau dirasa butuh dynamic range ekstra. Lanjut ke stabilisasi videonya, ini hasil di resolusi Full HD 30 fps. By default ternyata dia hanya mengandalkan optical image stabilization ya, jadi videonya belum stabil-stabil banget. Ternyata kita tetap mesti mengaktifkan fitur Ultra Steady-nya kalau mau videonya lebih stabil. Dan seperti yang kalian lihat, berasakan ya bedanya. Lanjut ke resolusi Full HD 60, sayangnya Ultra Steady nggak bisa dipakai di sini nih. Jadi videonya hanya bisa distabilkan dengan optical image stabilization. Ini masih lebih baik sih dibandingkan tanpa optical image stabilization sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di 4K30. Kita tidak bisa pakai Ultra Steady di sini, jadi hati-hati saat memilih resolusi video ya. Karena di sini ACE atau Ultra Steady-nya itu tidak bisa aktif. OIS di sini juga bukan untuk melawan guncangan yang besar seperti lagi jalan begini ya, apalagi pas lari. Sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya, dan menurut saya ini lumayan untuk ultrawide mid-range ya. Gambarnya masih dapat detailnya, cuma dua hal aja yang saya kurang suka, yaitu warnanya kurang konsisten dibanding kamera utamanya. Kalau di sini agak sedikit lebih pucat nih. Kedua, sudut pandangnya tuh nggak lebar-lebar banget. FOV-nya masih lebih sempit kalau dibandingkan beberapa smartphone lain. Ditambah kalau stabilisasi video diaktifkan, nanti dia akan lebih nge-crop lagi. Stabilisasi video sama juga, by default dia itu nggak aktif, dan seperti yang kalian lihat, ini contoh videonya kalau tanpa stabilisasi sama sekali. OIS juga nggak ada untuk ultrawide-nya, oleh karena itu, Ultra Steady-nya baiknya diaktifkan terus aja ya, hasilnya cukup jauh kok bedanya. Sekarang saya mau cek autofocus-nya, saat terang sih aman-aman aja ya, saat udah gelap dia masih bisa bekerja autofocus-nya, tapi kecepatannya memang jadi agak lambat ya, jadi saat low light agak hati-hati aja. Tapi yang bikin saya kagum itu justru di kamera ultrawide-nya. Jarang-jarang nih ada kamera ultrawide autofocus di kelas mid-range. Gini kan asik ya?
Ultrawide-nya bisa sekaligus kamera makro. Selama kondisi terang, fokusnya sih aman ya, cepet. Tapi saat low light kadang susah balik fokus aja. Sekarang kita lanjut ke kemampuan video low light-nya. Untuk kamera utamanya seperti ini. Detailnya sih masih dapet ya kalau saya lihat. Cuman saat saya perhatikan lebih lanjut, ternyata gambarnya terasa noisy ya. Karena saya penasaran apakah video low light seperti ini wajar atau tidak, saya coba cek sekilas dengan smartphone lain. Yang ini kebetulan pakai sensor Samsung juga, tapi yang 108 megapiksel untuk kamera utamanya. Dan jujur, video low light-nya memang masih di bawah harapan sih untuk low light. Kalian bisa lihat langsung aja perbandingannya berikut ini. Saat pindah ke kamera ultrawide, bahkan lebih terlihat lagi perbedaannya ya. Kurang bisa diandalkan nih untuk kondisi low light seperti ini. Kalau video selfie-nya justru masih lumayan oke ya, masih bisa bersaing menurut saya. Semoga Infinix bisa level up lagi untuk kemampuan video low light-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke hasil foto. Kalian pasti penasaran kan, 200 megapiksel itu gimmick gak sih? Saya jelasin dulu nih, kalau by default, fotonya itu pixel binning ya, jadi 12,5 megapiksel. Untuk motret foto 200 megapiksel, kita perlu aktifkan dulu fiturnya di tombol 200 megapiksel yang ini. Pertanyaan selanjutnya kan, emang seberapa jauh bedanya? Emang ngaruh? Well, lumayan bedanya ternyata. Ini contoh hasil fotonya side by side. Lalu kita coba zoom sampai sini. Gimana? Kelihatan bedanya? Kalau menurut saya sih memang kelihatan ya bedanya. Gila, kalau di zoom seperti ini, teksnya masih kebaca kalau yang 200 megapiksel. Tapi untuk saya pribadi, mode 200 megapiksel ini jarang sih saya pakai karena ukuran filenya gila gede bener. Satu foto mode 200 megapiksel ini bisa makan storage sekitar 75 megabyte. Sedangkan kalau mode autonya itu sekitar 5 megabyte aja. Mode 200 megapiksel ini menurut saya sih kepakainya memang di skenario tertentu aja ya. Misalnya kalian mau cetak dengan ukuran besar, itu akan lebih kepake dibanding cuma dilihat layar smartphone aja. Selebihnya, pengalaman saya foto-foto dengan Infinix Zero Ultra ini cukup mengesankan sih. Sangat bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya di kelas harga yang serupa. Untuk fitur ekstra, saya coba beberapa. Dia ada dual video, kita bisa rekam pakai kamera utama dan selfie langsung seperti ini. Kita bisa pilih mau side by side seperti ini, atau salah satu jadi window kecil seperti ini. Slow motion juga tersedia. Ini contoh hasil 1080p 120 fps. Kemudian ini contoh hasil 720p 240 fps. Dia juga bisa 720p 960 fps, tapi ini hasil interpolasi ya. Dan merekamnya juga cuma bisa sebentar. Sistem yang ngatur slow-mo-nya mau di mana juga. Promote juga tersedia untuk kalian yang mau manual fotografi, tapi sayangnya untuk promote video belum tersedia di sini. Oke, kesimpulan saya kameranya ini punya potensi yang luar biasa. Mode kamera 200 megapiksel ini kita tidak bisa bilang cuma gimmick sih, karena memang ada manfaatnya. Dan terbukti detail foto juga bisa meningkat. Menurut saya, Infinix tinggal bebenah di kemampuan video low light dan mikrofonnya aja ya. Masih agak di bawah harapan saya, terutama untuk kelas harganya. Sisanya udah keren banget. Salut untuk Infinix udah berani berkompetisi di kelas mid to high seperti ini. Makin banyak kompetisi, makin seru ya. Oke, kita lanjut ke pengujian baterainya sekarang ya. Local video playback 1080p sekitar 18 jam 30 menit. Terbilang hasil yang bukan yang paling luar biasa, tapi bukan yang buruk juga ya. Banyak loh smartphone yang harganya di atasnya nggak nyampe 18 jam. Jadi ini udah oke sih sebenarnya. Wajar terutama untuk baterainya yang 4500 mAh. Lalu untuk streaming YouTube 1080p baterainya berkurang 3-4% dalam 30 menit. Untuk TikTok baterainya berkurang 4-5% dalam 30 menit. Untuk Genshin Impact lowest 60 fps dengan ataupun tanpa kipas ya baterai akan berkurang sekitar 13% dalam 30 menit. Kalau settingan di highest 60 dengan kipas baterai akan berkurang sekitar 17% dalam 30 menit. Oke, sekarang mari kita tes kemampuan chargingnya ya. Di normal mode dulu. 1% sampai 50% itu dicapai dalam waktu hanya 8 menit saja. Masih ingat ini normal mode ya. 1% sampai 100% full dicapai dalam waktu 32 menit. Ini super kencang sih. Mode normal. Ini udah kencang. Sekarang mari kita hidupkan Furious mode-nya. Apakah bisa lebih kencang lagi? Nah, 1-50% terisi dalam waktu hanya 4 menit saja. 4 menit saja. 1-100% itu hanya butuh waktu 14 menit saja. Agak susah berkata-kata kalau udah kayak begini ya. Ternyata emang bisa lebih cepat lagi. Dan ini kencang sekali. Cuma 14 menit baterai udah keisi penuh. Ini luar biasa. Ini kurang lebih masih sesuai dengan klaim dari Infinix. Dan ini juga diklaim aman sekali karena ya udah sesuai dengan TUV Rhineland Fast Charge System ya. Mantap. Layaklah handphone ini menggunakan charger sebagai salah satu keunggulannya.
Oke, lanjut pengujiannya ke Netflix. Widefine-nya sudah bisa L1, bisa playback sampai Full HD, tapi belum ada HDR di sini. Untuk YouTube dia udah dukung playback sampai dengan 4K 60 HDR, dan HDR pun terlihat cukup baik di smartphone ini ya. Selama setting brightness layar kita atur ke tingkat yang cukup tinggi ya. Nah, kemudian untuk Wi-Fi sharing gimana? Tersedia melalui personal hotspot ya. Kemudian untuk haptic feedback itu yang getar-getar kalau kita lagi ngetik, kami merasa bahwa udah cukup presisi, hanya saja memang sedikit kurang kencang aja, kurang mantep aja. Tapi udah cukup oke kok di sini. Oke, tentunya kalian bertanya soal harga. Ya, smartphone ini hadir dengan satu varian yaitu 8GB RAM dengan storage 256GB dengan harga di 6.599.000. Tapi spesial untuk first sale tanggal 7 Oktober 2022 harganya turun ke 6.449.000. Nah, nanti akan ada second flash sale juga di tanggal 10 Oktober 2022. Oke, informasi terkait di mana smartphone ini bisa dibeli dan lain-lainnya semuanya terkait pembelian itu ada kita taruh di dalam kolom deskripsi. Dicek ya. Sekarang kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, refresh rate layar 120Hz. Tapi sayangnya di pengujian kita belum ada game yang jalan di atas 60 fps di smartphone ini, walaupun jalannya pada lancar-lancar ya. Kemudian kapasitas baterainya hanya 4500 mAh. Rasanya sih agak kecil, tapi ukuran ini memang umum dipasangkan dengan charger yang di atas 100 watt. Biasanya sih begitu memang ya. Kemudian tidak ada audio jack, tapi Infinix menyertakan konverter USB Type-C ke audio jack di paket penjualan. Dan kemudian terakhir, sayangnya dia belum mengusung rating ketahanan terhadap debu dan air atau IP rating ya. Nah, dari sisi kelebihannya jelas, desainnya menarik dengan tampilan ala smartphone kelas atas. Memegangnya itu terasa seperti pegang HP 10 jutaan ya. Keren. Layarnya juga udah AMOLED 120Hz dengan kualitas tampilan yang khas AMOLED, color gamut juga udah mendekati 100% DCI P3, chargingnya super kencang banget, bisa ngisi penuh dalam waktu 14 menit saja, dan ada opsi untuk nurunin itu dan tetap kencang juga. Tetap kencang juga di 30-an menit, mantap. Perekaman video depan belakang sudah bisa 1080p 60 fps dan kamera yang di belakang bisa 4K 30 fps. Untuk yang depan belakang 60 fps ini ada beberapa smartphone kelas 10 juta ke atas belum bisa loh. Ada loh ya. Nah lanjut, dia sudah menawarkan dual speaker dan ada fingerprint di layar juga ya, mantap. Dan sensor terbilang lengkap untuk kelasnya. Sudah support 5G juga, konektivitasnya juga lengkap untuk kelasnya. Performanya terbilang relatif tinggi nih ya untuk kelas SoC-nya. Untuk gaming pun terasa mumpuni untuk di kelas menengah atas sebenarnya. Ya, Zero Ultra ini adalah smartphone terbaik yang dihadirkan Infinix secara resmi ke Indonesia sampai saat video ini dibuat. Ya, saat menilai sebuah smartphone kita nggak bisa lihat hanya pada chipset atau SoC saja tentunya kan ya, karena itu bukan komponen termahal juga sih sebenarnya. Ya bahkan bukan 50% dari total harga smartphone-nya. Kamera, layar, sistem charging itu semuanya punya nilai yang tinggi dan kegunaan yang kadang lebih penting dibandingkan memilih SoC yang super kenceng. Ya, cukup pakai SoC yang kencang aja, biasanya gitu. Nah, itu bentuk racikan yang ditawarkan di sini. Nah, kalau dibandingkan dengan Zero 5G, Infinix menghadirkan banyak peningkatan di Zero Ultra ini, membuat kelasnya naik ke kelas menengah atau bahkan terbilang udah mendekati kelas atas sebenarnya. Penampilannya premium, chargingnya super kencang, dan kameranya ini semuanya jadi highlightnya si Zero Ultra ini. Sementara itu performanya juga udah mumpuni, udah 5G pula. Di kelas harganya perpaduan fitur seperti ini memang belum kita ketemukan ya. Belum ada sih kayaknya ya yang berani menekankan fitur selain SoC di kelas harga ini. Padahal banyak yang butuh loh. Nah, kalau kalian merasa bahwa ini adalah kombinasi atau racikan yang pas buat kalian, bisa jadi smartphone kelas atas Infinix ini mungkin adalah jodoh kalian. Saya Deddy Irfan, jaga TV TV.